Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Nurhalimah. I will present a law journal entitled Jurisprudential Aspect of Human Rights, a Contemporary Analysis. Subject English for Civic, supporting lecturer Febrice Saifullah MPD. Abstract and objective. Abstract. This paper explored human rights talks, scholarly works, legal precedents, and international agreement, especially under the it viewers human rights as a just cognized role, peremptory norm in international law. Jadi di sini menjelaskan tentang mengeksplorasi hak asasi manusia melalui karya-karya ilmiah, preseden hukum, dan perjanjian internasional, khususnya di bawah naungan PBB. Lalu, objective to examine the historical development. Jadi, untuk meneliti perkembangan historis. Kemudian ada nature, adalah sifat, and significance of human rights, and to assess their impacts globally and domestically, dan signifikasi hak asasi manusia serta untuk menilai dampaknya secara global dan secara domestik. Oke, next konsep. Nah, konsep di sini adalah mencakup human rights are inherent to all human beings, inalienable and not granted by the state. Nah, they are based on dignity and justice. Jadi, hak asasi manusia melekat pada manusia, tidak dapat dicabut dan juga tidak diberikan oleh negara. Nah, jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak lahir, tidak diberikan oleh negara dan juga tidak bisa dicabut. Nah, hak asasi manusia itu didasarkan pada martabat dan juga keadilan. Next, the three generation of rights. Jadi tidak ada generasi hak. Nah, civil and political, right to live, liberty, freedom of speech, fair trial. Jadi hak sipil dan politik adalah hak untuk hidup, untuk kebebasan, dan juga untuk kebebasan berbicara, dan ada juga untuk kebebasan pengadilan yang adil. Kemudian ada economic, social, and cultural. Right to education, health, work, social security. Jadi ekonomi, sosial, dan budaya adalah sebuah hak atas pendidikan, terus kesehatan, dan juga pekerjaan, jaminan sosial. Kemudian ada group or collective right. Right to self-determination, development, peace adalah hak kelompok atau hak kolektif, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan juga hak untuk pembangunan dan juga serta perdamaian. Oke, next, originis. Jadi originis ini adalah berasal atau kita bahas dari akar. Root the in natural law theories. Jadi berakar pada teori hukum alam. Religious teaching adalah ajaran agama, and historical documents like the Magna Carta dan dokumen sejarah seperti Magna Carta. Evolved through the works of thinkers like Grotius and Pufendorf, adalah berkembang melalui karya para pemikir seperti Grotius dan Pufendorf. Unschroll the played a pivotal role. Key milestones include adalah peran PBB. Nah, PBB itu memainkan peran yang sangat penting. PBB itu adalah tonggak sejarah utama yang meliputi yang pertama atau One Universal Declaration of Human Rights 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.
Oke, next, International Conference on Civil, Political, and Economic Social Culture Rights. Jadi, konvensi internasional tentang hak-hak sipil, politik, dan ekonomi sosial budaya. Establishment of Mechanistic Resolution 1235 and 1503 and the Human Rights Council. Next, 2006. Nah, dalam hal ini adalah pembentukan mekanisme seperti resolusi Dewan Ekonomi dan juga Sosial pada 1235 dan 1503 dan juga Dewan Hak Asasi Manusia pada 2006. Oke, next, international mechanism. Jadi, mekanisme internasional. Specialist Committee CEDAW or Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, Committee Against Torture, CAT or Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Monitor 30 Compliance atau komite khusus, misalnya Badan Ahli PBB yang mengawasi konvensi untuk menentang penyiksaan, terus juga Badan Ahli Independen PBB yang memantau pelaksanaan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi oleh negara-negara dan juga oleh anggotanya. Kemudian untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian. Next, International Tribunals and the ICC prosecute crimes like genocide and war crimes. Jadi, pengadilan internasional dan ICC untuk mengadili kejahatan seperti genosida dan juga kejahatan perang. Next, regional system. Europol, Inter-American and African Human Rights Frameworks. Jadi, sistem regional kerangka hak asasi manusia di Eropa antar Amerika dan juga Afrika. Next, domestic implementation. Jadi, implementasi domestik. One state must incorporate international law into national law. Negara-negara itu harus mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional. And international relations are often linked to human rights compliance atau bantuan, dan hubungan internasional seringkali dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Oke, next, summary atau ringkasan. Human rights have evolved into a fundamental standard for global development, transcending national boundaries. Jadi, hak asasi manusia itu telah berkembang menjadi standar yang fundamental untuk pembangunan global. Terus juga untuk melampaui batas-batas nasional. Kemudian, individuals are now recognized as subject of international law, not just states. Jadi kini gitu ya, individu itu diakui sebagai subjek hukum internasional, bukan hanya subjek negara aja gitu. Kemudian next, challenge remain particularly in developing nations where implementation can be difficult, but the international community has a legitimate interest in ensuring compliance. Jadi adalah adanya tantangan masih tetap ada itu, khususnya di negara-negara yang berkembang, yang dimana implementasinya itu bisa sulit, tetapi komunitas internasional
memiliki kepentingan yang sah gitu ya dalam memastikan untuk kepatuhan yang ada gitu, kepatuhan hukumnya. Oke, thank you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.